ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Adapun Abu Hurairah, maka ini adalah laqab untuk beliau. Hurairah artinya kucing kecil. Ya. Beliau diberikan laqab dengan laqab ini karena dahulunya beliau suka dengan seekor kucing dan memanjakan seekor kucing yang ada bersama beliau. Setiap kali beliau keluar, kucing tersebut mengikuti beliau. Dan di malam harinya beliau menyelimuti kucing tersebut, sehingga dilaqabi dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Zahir dari asar tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad menerangkan bahwa yang melaqabnya adalah manusia di masa itu, bukan Nabi SAW, tetapi manusia sebelum beliau masuk ke dalam Islam, sehingga tidak dijadikan dalil bolehnya bermudah-mudahan dalam melaqab manusia, karena Allah berfirman wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakuna khairan minhu wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian merendahkan, mencela sebagian yang lainnya, karena bisa jadi orang yang dia cela, yang dia rendahkan itu lebih baik daripada dirinya. Demikian pula kaum wanita, dan janganlah kalian saling memberikan laqab antara satu sama yang lainnya. Sungguh sangat jelek laqab tersebut setelah nama keimanan. Sehingga tidak dijadikan dalil dari laqab Abu Hurairah ini bolehnya bermudah-mudahan dalam laqab manusia. Sehingga ketika melihat tetangga sayang sama sapinya, kambingnya, maka kita ingat Abu Hurairah. Abu Hurairah dilaqabi Abu Hurairah karena sayang sama kucing. Ya, nyona urang samping rumah galak kita, sayang kita, apakah atau takun Abu Ite, ya, Abu Kambing, Abu Baqarah, Abu Ghanam. Ini tidak boleh karena Allah berfirman wala tanabazu bil alqab. Ya, terlebih lagi laqab-laqab kesesatan dan kekufuran. Ini akan lebih fatal. Karena telah datang hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qala rajulun li akhihi ya kafir, in kana faqad ba'at bi ahadihima, wa in kana kadzalik wa illa hara alaihi atau ba'at alaihi." Apabila seorang berkata kepada saudaranya muslim, wahai kafir, maka kalimat kafir ini akan kembali kepada yang diucapkan atau kepada yang mengucapkannya. Kalau benar, maka kalau tidak, yang mengucapkannya kafir. Ya, dalam selain Bukhari dan Muslim, dalam Sunan Abi Daud, Nabi menambah dengan kalimat au fasiq, atau dia menuduh saudaranya fasik, sesat. Maka kalau tidak benar, kalimat tersebut kembali kepada dirinya. Ya, pada hari ini kalimat yang seperti ini terlalu mudah keluar dari mulut sebagian orang untuk person manusia. Ya, para ulama menyebutkan dalam pembahasan akidah bahwa hukum itu terbagi menjadi dua, hukum am dan hukum ta'yin. Ya, menyebutkan hukum kepada keumuman manusia dikarenakan Allah dan Rasulnya telah menyebutkan. Ini boleh. Contohnya misalkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan ancaman kepada pelaku kesyirikan, pelaku kebidahan dan pelaku maksiat. Allah menyatakan orang yang melakukan zina akan masuk ke dalam api neraka dan seterusnya. Maka kita sebutkan secara umum demikian, tidak mengapa. Adapun secara ta'yin diarahkan kepada individu manusia, nah ini masalah besar. Ini masalah besar. Memvonis ya suatu kalangan ya individu manusia, ini sudah menjadi masalah yang besar. Tidak boleh dilakukan kecuali bitawaffuri syuruti wa intifa'il mawani'. Telah sempurna syarat-syarat penghukuman dan telah tertiada penghalang-penghalangnya. Karena bisa jadi yang melakukannya belum tahu, terpaksa, atau dikarenakan ta'wil. Nah ya. Dan lebih dari itu,
perbuatan yang dia lakukan memang layak dihukumi dengan hukum tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Sehingga tidak mudah memvonis manusia. Dan hari ini apalagi adanya media sosial, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa menghukumi manusia. Seakan-akan ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak akan dipertanggungjawabkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah ada sebuah kalimat yang keluar dari lisan manusia kecuali ada malaikat atid yang senantiasa mencatatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa aw ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib." Terkadang seorang hamba itu mengeluarkan sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut dia tersungkur ke dalam neraka jahanam yang lebih jauh antara barat dan timur. Ya, bermudah-mudahan melakopi Wahabi, sesat, antek-antek Yahudi dan seterusnya. Ya, diutarakan kepada orang-orang yang ingin memurnikan tauhid, yang memurnikan ibadah manusia agar mengikuti tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang sudah terbalik. Ya. Seorang itu dikatakan sesat hanya dikarenakan dia tidak melakukan sesuatu yang itu merupakan bagian dari adat istiadat, dan bahkan lebih parah dari itu tatkala orang tidak melakukan sesuatu yang itu perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, gara-gara hana mulut ka Wahabi. Gara-gara hana ya kandiri urang mati kayak pegah Wahabi, kayak pegah sesat. Ya. Gara-gara hana mulut. Sekarang apa dalil dari Al-Quran dan hadis orang yang tidak maulid dia Wahabi, dia sesat? Apa dalil dari Al-Quran dan hadis atau ucapan para sahabat Nabi atau lebih rendah dari itu ucapan 4 imam mazhab bahwa orang yang tidak kenduri orang mati dia Wahabi, sesat? Adakah ucapan para ulama mazhab seperti itu? Tidak ada. Standarnya sudah terbalik. Tapi sebaliknya, ya, orang yang melakukan kesyirikan, melakukan maksiat, tidak salat, ya, dikatakan baik selama ada maulid. Ya, hana masalah, hana karu urang kampung, yang penting na maulid na kaduri urang mati, walaupun limang wateh na salat. Dan kembali standarnya. Sudah terbalik standarnya. Mestinya standar di dalam menilai adalah Al-Quran, adalah hadis dengan pemahaman para sahabat. Sekarang sudah terbalik. Seorang yang sholat 5 waktu berjamaah, ya, dia berusaha mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya. Nabi perintahkan untuk memelihara jenggot, dia berusaha untuk memeliharanya. Nabi memerintahkan untuk celana di atas kedua mata kaki, dia pun berusaha melakukannya semampunya. Dan seterusnya, divonis sesat, dikatakan Wahabi hanya karena tidak maulid, hanya dikarenakan tidak kanduri orang mati, hanya dikarenakan tidak tahlilan, dikatakan Wahabi, sesat. Ini bukan kalimat yang kecil. Nabi menyatakan orang yang menyatakan kepada saudaranya kafir atau fasik, sesat. Maka kalau tidak benar kalimat tersebut kembali kepada dia yang mengucapkannya. Ini masalah yang cukup fatal. Masalah laqab melaqab manusia. Ya, terkhusus kepada individu manusia. Wala tanabazu bil alqab. Maka masalah laqab terhadap manusia terkhusus kepada individu manusia, person manusia. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar.